Bagaimana kalau ternyata orang tua terlanjur melakukan kekerasan pada anaknya? Ini sangat disayangkan ya, tapi memang banyak pertanyaan ini yang muncul di kolom komentar di saat saya membuat video tentang ACE atau Adverse Childhood Experiences. Jadi kita udah bahas di video sebelumnya bahwa selama usia 0 sampai 18 tahun masa kanak, ketika seorang anak itu mengalami abuse, kekerasan, neglect, pengabaian, atau adanya household dysfunction, disfungsi di dalam keluarga, itu anak bisa punya risiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan mental atau fisik di kemudian hari ya. Terus gimana nih kalau udah terlanjur? Nah, buat para orang tua, kalau sudah terlanjur, pertama sadari, aware bahwa itu salah dan harus dihentikan ya. Insaf dan bertaubatlah untuk tidak melakukan lagi kekerasan, pengabaian sama anak. Oke? Yang kedua, berusaha untuk segera mengatasi hal-hal yang membuat kejadian abuse atau neglect itu terjadi. Kalau misalnya pada bilang gini, aduh dok, saya tuh suka nggak bisa kendaliin emosi, jadi akhirnya pelampiasannya saya mukul anak, saya marahin dia. Then you have to deal with your emotions. Pelajari dong cara-cara untuk mengelola emosi. Kalau nggak bisa belajar sendiri dari sumber-sumber di internet, dari video, dari buku bacaan, then you have to consult with a psychologist, ke psikolog atau ke psikiater. Kalau memang perlu bantuan obat karena emosinya sangat meledak-ledak, tidak terkendali, why not? Jalanilah terapi untuk pengendalian emosimu supaya nggak melampiaskan ke anak. Kasian dong, anak masa jadi sansaknya. Aduh, parents please. Dan kalau misalnya terjadi pertengkaran orang tua, ayah sama ibu, gimana nih dok? Si anak udah telanjur lihat. Ya berusaha untuk konseling pasangan. Apa sih problemnya? Ayo dong diatasi. Jangan berantem di depan anak. Sebisa mungkin jangan ada KDRT di dalam rumah. Jadi banyak hal yang memang harus diatasi dan diubah. Jadi sadar and stop, ubah perilaku parents. Dan yang ketiga, berusahalah untuk bisa memanfaatkan nih waktu sebelum usia 18 tahun untuk bisa menciptakan suasana yang positif, parenting yang sehat, yang positif. Bagaimana supaya bisa dekat sama anak, gunakan berbagai jenis love languages, kemudian berusaha untuk bisa mendekatkan diri sama anak, mendengarkan cerita mereka, mengenali perasaannya, mengetahui apa yang mereka sukai dan tidak sukai, belajar untuk jadi orang tua yang baik untuk si anak. Walaupun tidak ada orang tua yang sempurna, tapi kita harus selalu berusaha untuk menjadi good parents for them. Harapannya memori-memori positif yang parents buat dengan anak-anak bisa menutupi atau mengcover memori-memori negatif yang udah terlanjur terjadi di masa lalu, nggak bisa diapa-apain soalnya. Dan kalaupun anak saat ini belum menampakkan adanya gejala masalah kesehatan mental atau fisik, belum berarti mereka nggak apa-apa loh ya. Jadi jangan juga bilang, dok saya udah terlanjur mukul anak saya, nyubit anak saya, ngurung dia di kamar mandi, tapi dia kayaknya nggak kenapa-napa sih, biasa-biasa aja. Jangan salah, it's a time bomb, bom waktu. Saat dewasa, kasihan, nanti anak-anak bisa mengalami masalah kesehatan mental ataupun fisik. So please, change your behavior, change your parenting style mulai dari sekarang. Yang udah terlanjur, jangan banyak penyesalan tapi nggak berbuat apa-apa ya. Nangis-nangis, aduh maafin mama adalah ibu yang buruk, mama ibu yang buruk buat kamu. Udah stop, nggak perlu kayak gitu. Atasi sendiri perasaanmu, mom and dad, jangan di depan anak. Dan untuk anak, yang penting ubah perilaku, pastikan kondisi situasi aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak-anak. Semoga bermanfaat, take care.